Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, ma'asyiral muslimin hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab yang ke-66, yaitu tidak mengganggu tetangga. Bab la yu'zi jar, tidak mengganggu tetangga. Dan kita sudah membahas satu hadis di dalamnya. Di dalam bab ini Imam Bukhari beliau memasukkan 3 hadis. Kita sudah ambil satu hadis di pertemuan sebelumnya. Bahwasanya seorang perempuan yang dia rajin sholat malam, yang sholat tahajud, rajin puasa, semua amalannya tidak berguna, dia dijamin masuk neraka oleh Nabi SAW ketika dia mengganggu tetangga samping, kanan, kiri, depan, belakang. Dan dikatakan juga la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Artinya amal soleh yang dia kerjakan la khaira, tidak berguna ketika dia mengganggu tetangganya meskipun amal solehnya banyak. Dan dikatakan juga pula ada seorang wanita yang hanya mengerjakan sholat wajib saja, sholat 5 waktunya. Kemudian dia hanya bersedekah dengan potongan keju, akan tetapi dia tidak mengganggu tetangganya, maka dikatakan hiya min ahli jannah, ia termasuk penghuni surga. Kemudian hadis yang berikutnya, kita baca hadisnya. Imam Bukhari mengatakan, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Ziyad mengabarkan kepada kami, dia berkata, haddatsani Umar bin Urwah, telah menceritakan kepadaku Umar bin Urwah. Ini hadisnya lumayan panjang, lumayan panjang. Kita coba baca pelan-pelan. Baik, telah menceritakan kepadaku Umar bin Urwah. Umar bin Urwah ini adalah seorang tabi'in, termasuk sighar tabi'in, tabi'in junior. Beliau berasal dari Yaman. Hadis ini dikatakan di sini isnadnya dhaif, sanadnya dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, tapi makna hadis ini sesuai. Maknanya benar, yang sesuai dengan hadis atau riwayat-riwayat yang lain. Kenapa hadis ini dikatakan sebagai hadis dhaif? Di antaranya di dalam perawi hadis ini tersebut tadi Abdurrahman bin Ziyad. Beliau adalah
seorang perawi ya, dari Afrika ya, terkenal dengan kedhaifannya. Jadi dikatakan bahwa tidak ada itu perawi dari negara Afrika. Ada satu-satunya yaitu Abdurrahman bin Ziyad, itu pun dhaif. Nah, seperti itu. Umar bin Urab yang menceritakan kepadaku anna amatan lahu, bahwasanya dia memiliki seorang bibi. Nah, ini juga menunjukkan kedhaifan hadis ini dari sisi sanadnya, dari sisi perawinya. Kenapa? Ammah di sini itu tidak disebutkan namanya dengan jelas. Siapa nama bibinya? Ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat di dalam hadis ini dhaif. Jadi di dalam bahasa Arab itu ammah itu bibi, ya, bibi dari sisi ayah atau sisi ibu. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya bibi itu ya baik ayah atau ibu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab berbeda. Ya, kalau ammah itu bibi dari sisi ayah. Tapi kalau dari sisi ibu siapa? Kholah. Ya, kholah. Anna ammatan lahu haddathathu anna sa'alat Aisyah ummul mukminin. Bahwasanya bibinya Umar tadi ya menceritakan kepadanya. Ya. Apa isi ceritanya? Ya, bahwasanya dia ya, bibinya Umar tadi pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, ya, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman radhiyallahu anha. Faqalat, mengatakan bibi dari Umar tadi, inna zawja ihdana yuriduha. Sesungguhnya suami ya, di antara kita ya, menginginkan istrinya. Fatamna'u nafsah, akan tetapi dia menolaknya. Ya, jadi ada seorang suami yang sedang bergairah dengan istrinya. Ya, ini hadis ini agak vulgar, ya, tapi enggak. Mengapa kita sampaikan? Karena semuanya di sini sudah sepuh, ya. Jadi nggak masalah kita sampaikan, ya. Cuma kalau audiensnya masih anak-anak, ya, remaja, ya, kita percepat. Tapi di sini sudah sepuh, sudah senior semua, maka nggak masalah. Ya. Jadi ada seorang suami dari kita yang menginginkan istrinya untuk berhubungan badan, berhubungan intim, akan tetapi istrinya menolak. Ya, ini kasus yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Ya, kita lagi semangatnya gitu kan, ya, tiba-tiba istri nggak mau, ya, lagi nggak bergairah. Apa sebab istri tadi menolaknya? Ada kemungkinan imma antakuna ghadhabi, ya, di sini salah tulisan, ya, seharusnya ghadhaban, ya. Imma antakuna ghadhaban aw lam takun nasyiqah. Mungkin saja ya si istri tadi karena marah, ya. Atau si istri bisa jadi lagi tidak bergairah, ya. Istri itu kan nggak marah sama kita, ya, tapi nggak bergairahnya sama kita, paham ya? Marahnya sama siapa, ya, tapi kita juga kena imbasnya, ya. Marah sama temennya, kita kena imbasnya, ya. Marah sama anak, kita kena imbasnya, ya. Bahkan marah sama tukang parkir gitu kan, kita juga kena imbasnya, ya. Bisa jadi karena dia marah, ya, sehingga dia menolak ajakan suaminya tadi, atau bisa jadi dia tidak bergairah, ya. Jadi pemikiran laki-laki dan perempuan itu berbeda, Pak, ya. Kalau perempuan itu kan mikirnya nggak ke sana, ya. Mikirnya itu kan
bagaimana suami itu romantis kepada istrinya. Makanya kita sebagai suami harus pintar-pintar mancing gairah istri kan gitu. Ya. Jadi nggak langsung asal sakit kan enggak ya, tapi harus ada muqaddimahnya terlebih dahulu. Ya, entah dikasih bunga, entah dipuji dulu, entah dibantu pekerjaan rumah, ya, dan seterusnya. Ini membuat istri bergairah dengan kita. Jadi kalau tiba-tiba langsung aja ya, maka seolah-olah ini apaan sih gitu. Nah, fahal alaina fi dzalika min haraj. Ketika seorang perempuan, seorang istri tadi menolak suaminya untuk diajak berhubungan ini, maka Umar mengatakan, apakah dalam hal tersebut kita mendapatkan dosa? Apakah dosa bagi kami yang menolak ajakan suami ketika marah ataupun ketika tidak bergairah? Qalat, apa kata Ibunda Aisyah? Na'am, ya. Ini nanti bisa disampaikan ke istri ketika pulang di rumah, ya. Qalat, na'am, ya. Perempuan yang menolak ajakan suaminya, ya, apapun alasannya, maka dia berdosa, haram, ya, hukumnya haram, dosa besar. Inna min haqqihi alaiki, ya, sesungguhnya di antara hak suami atasmu, an law aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'ihi. Seandainya, ya, sekiranya suamimu menginginkanmu, ya, memanggilmu, ya, ketika dia ingin mengajak berhubungan badan, wa anti ala qatabin, ya, meskipun kamu berada di atas kotab, ya, kotab itu pelana unta kalau di sini, ya, artinya kalau kamu, ya, berada di atas kendaraan, ya, lam tamna'i, maka jangan kamu menolaknya. Ya. Istri sudah naik motor, pergi, ya, tiba-tiba kita nafsunya naik, syahwatnya naik, kita panggil istri tolak, ya, maka dia berdosa. Jadi kita sebagai suami juga harus jangan egois, Pak, ya. Jangan egois. Nah, lihat kondisi lah. Istri sudah dandan rapi mau pergi, mau taklim, yang mau ikut kajian, ya, tiba-tiba kita panggil, kan gak enak juga melihatnya. Ya, sudah naik mobil, sudah nyalain, sudah manasin gitu kan, ya, tiba-tiba kita panggil. Ya, maka jangan. Kita sebagai suami juga harus pintar-pintar lihat kondisi. Qalat, qultulah, ya, Umar mengatakan, saya berkata atau bertanya kepada Ibunda Aisyah tadi, ihdana tahidu, ya, di antara kami itu sedang haid, ya, artinya bagaimana, ya, ketika kondisi, ya, istri itu sedang haid, ya, sedangkan si suami tadi menginginkannya. Walaysa laha wa li zawjiha illa firashun wahid, ya, dan dia tidak memiliki, ya, dan suaminya kecuali satu kasur, ya. Jadi di rumah, ya, yang ada cuma satu kasur saja, ya. Ya, berarti rumahnya, ya, sederhana gitu kan, ya, cuma satu kasur saja yang dia miliki. Au lihafun wahid, atau satu selimut saja. Maka bagaimana, ya, sikap seorang istri tadi? Pakai kata tasna'u, ya, maka bagaimana yang harus, ya, seorang istri perbuat, ya, ketika dia dalam keadaan haid, ya, suaminya menginginkannya, ya, cuma punya satu kasur atau satu selimut. Pakai kata tasna'u, apa yang harus diperbuat oleh sang istri? Qalat, ya, kata Aisyah,
litashudda 'alaiha izaraha. Ya. Dianjurkan untuk mengencangkan apa? Sarungnya, ya, atau mengencangkan pembalutnya, ya, biar enggak kebablasan. Tsumma tanama ma'ahu. Kemudian ya, dia tidur bersama suaminya. Ya, jadi seorang istri kalau dalam keadaan haid, ya, tiba-tiba suaminya ingin, ya, maka hendaknya seorang istri tadi mengencangkan, ya, celana, sarung, ya, bagian bawah, kemudian hendaknya dia tidur dengan suaminya. Falahu ma fawqa dzalik, maka bagi suami, ya, apa yang di atas hal tersebut, ya, di atas sarungnya, ya. Jadi yang diharamkan ketika istri sedang haid adalah apa? Kemaluan, ya. Adapun selain kemaluan, maka seorang suami boleh 100% menikmati tubuh istrinya, ya. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah, ya, semua kalian apapun itu kecuali nikah, ya, kecuali apa? Berhubungan intim, ya. Adapun bagian atas semuanya, ya, itu halal bagi suaminya, ya. Ini di dalam Islam berbeda dengan perlakuan orang-orang Yahudi, ya, ketika mendapati istrinya sedang haid, ya, mereka sangat ekstrim sekali, ya. Bahkan bukan hanya apa, tidak tidur dengan istrinya, ya. Istri yang sedang haid orang-orang Yahudi itu diasingkan, diisolasi, ya, nggak diajak makan bareng, nggak diajak ngobrol, ya. Pokoknya diisolasi ketika mendapati istrinya sedang haid orang-orang ini. Di dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid. Ya, ketika mereka orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, ya, bertanya tentang darah haid, ya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Katakanlah darah haid itu kotor, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, ya, maka apa? Fa'tazil itu singkirkan, ya, sendirikan, ya, perempuan-perempuan ketika mereka haid, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurun, ya, dan janganlah kalian apa? Mendekati mereka sampai mereka suci. Di dalam ayat ini maksudnya adalah apa? Tidak boleh, ya, atau maksudnya adalah menjadikan istri, ya, diam sendirian, ya, kemudian tidak diajak makan, ya. Ini menurut orang-orang ini. Tapi maksud dari ayat ini adalah, ya, tidak boleh berhubungan intim, ya, ketika istri sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, ya, sampai mereka suci. Fa in tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, ya, maka datangilah mereka yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Jadi berbeda sekali, ya, syariat Islam dengan orang-orang Yahudi. Falahu ma fawqa dzalik, ya, yang bagian atas, ya, maka itu hak suami, diperbolehkan. Ma'anni sawfa ukhbiruka ma sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Aisyah, ya, aku akan mengabarkan kepadamu, ya, aku akan menceritakan kepadamu apa yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepadaku. Innahu kana lailati minhu, jika Nabi SAW, ya, bermalam denganku, ya, atau giliran malamku, ya. Jadi Rasul itu kan setiap malam, ya, menggilir, ya, istri-istrinya, ya, malam ini
ya fulana, malam ini fulana, malam ini fulana, dan seterusnya. Kata Aisyah, ketika giliran malamku, ya, fatohantu syai'an min sya'ir, maka aku menggiling gandum, ya, sedikit dari gandum, ya, makanan orang Arab, ya, gandum. Faja'altu lahu, ya, di sini tertulis kirson, ya, tapi yang betul adalah kurson. Ya. Nah, kalau kirson itu artinya sarabah, ya. Jadi kalau kurson itu adalah roti. Jadi yang betul adalah kurson. Faja'altu lahu kurson. Maka aku menjadikannya, ya, untuk Nabi, ya, atau membuatkan untuk Nabi kurson, ya, roti pipih, ya, bulat. Kalau di Saudi itu ya istilahnya tamis. Ya, jadi kalau yang pernah umroh atau haji, ya, orang lihat roti bulat, ya, misalnya buat sarapan di sana, itu namanya tamis, ya, kurson. Itu biasa buat sarapan, ya, atau buat cocol kuah, ya, makan bubur, ya, bubur kacang gitu kan. Ya, di sana seperti itu. Fadakhala faraddal baba. Maka kemudian Nabi SAW masuk, ya, dan menutup pintu. Wa dakhala ila masjid, dan kemudian beliau SAW, ya, masuk ke dalam masjid. Ya, di sini dijelaskan, ya, karena idza arada an yanama, ya, adalah Nabi SAW ketika beliau hendak atau mau tidur, aghlaqal bab, ya, beliau menutup pintu-pintu rumah, ya, supaya aman, ya, supaya aurat enggak terlihat. Ya, kalau kita mau melakukan apa rutinitas yang enggak layak dilihat, ya, maka itu tertutup rapat, tidak terlihat. Jadi istri mau buka jilbab, ya, anak perempuan mau buka jilbab, ya, supaya tidak terlihat. Aghlaqal bab wa alqa al-qirbata, dan beliau mengikat, ya, tempat air, ya, karena qirbah itu artinya tempat air yang terbuat dari kulit hewan, ya, kulit hewan, ya, jadi dibuat sedemikian rupa, ya, buat tempat air, ya, biasanya untuk wudhu, ya, maka atasnya itu bisa diikat. Wa auka al-qirbata wa akfa al-qadah, dan beliau juga membalikkan tempat minum, ya, di tempat minum, ya, beliau balikkan, ya, ditongkrapin, ya, supaya apa? Ya, supaya menjaga dari hewan-hewan apa beracun, ya, dia tidak masukkan kecoa, gitu kan, tidak masukkan cicak, ya, cicak itu kan mengandung bakteri jahat. Jadi beliau sebelum tidur, ya, di antara hal yang beliau lakukan adalah wa aqfa al-qadah, beliau menutup atau membalikkan tempat minum. Wa aqfa al-misbah, dan beliau juga mematikan lampu, ya, lampu-lampu rumah itu dimatikan. Ya, maka kalau kita tidur, ya, ini bisa kita praktekkan, ya, bentuk dari kesunahan, ya. Dan dari sisi medis juga sehat, ya, kalau kita tidur dalam keadaan gelap. Ya. Jadi kalau lampu hidup, ya, itu otak kita itu masih bekerja, ya, nggak istirahat, ya, karena masih tersinar atau terpapar sinar. Ya, ini yang beliau lakukan sebelum beliau tidur. Ya, beliau menutup pintu, ya, menali tempat air, ya, dan beliau membalikkan tempat minum dan mematikan lampu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, fantadhartuhu an yansarifa faqata'ahu al-qurs. Maka aku pun menunggu beliau, ya, beliau tadi keluar, ya, karena rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi itu kan sangat berdekatan, ya. Ketika beliau keluar masuk ke masjid tadi, maka Aisyah menunggunya. An yansarifa, ya, menunggu sampai kembali. Apa atau kenapa Aisyah menunggu Rasul? Fa'udha'imuhul Rasul, 'ya, agar katanya aku memberikan dia
tamis tadi, roti yang sudah dibuat oleh Aisyah. Falam yang sorif, ya, akan tetapi Nabi nggak balik-balik, ya, lama sekali ya di masjid. Hatta ghalabani naum, ya, sampai apa? Aku tertidur, ya, sampai aku tertidur. Wa auja'ul barum, dan ketika Rasul merasa kedinginan, ya, merasa kedinginan, fa'adani fa'aqamani, maka beliau mendatangiku dan membangunkan. Jadi, ya, di antara tugas istri, ya, yaitu berkhidmah kepada suaminya, ya, berkhidmah kepada suaminya. Ya, meskipun banyak perbedaan yang di kalangan para ulama, ya, bahwasanya hak suami atas istri itu hanya berhubungan badan saja. Yang kewajiban istri itu hanya memberikan apa? Ranjang saja, ya, bagi suami. Adapun mencuci baju, ya, memberikan makan, bersih-bersih rumah, ya, sebagian ulama mengatakan ini bukan kewajiban istri. Ya. Akan tetapi, ya, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya istri juga harus berkhidmat. Artinya apa? Artinya ketika istri berkhidmat kepada suaminya, menyiapkan makanan, menunggu suaminya datang, ya, mengasuh anak-anaknya, itu bentuk keridhaan suami atasnya. Sehingga kalau suami ridho, ya, maka dia apa? Termasuk istri yang sholihah. Ya. Jadi kalau istri yang hanya kerjanya tidur, ya, pernah bersih-bersih rumah, suami yang cuci piring, suami yang mandi anak, ya. Dan ketika suaminya nggak rindu dengan hal tersebut, ya, maka dia mendapatkan dosa. Ya, jadi meskipun bukan tugas istri, ya, tapi kalau suami nyuruh, ya, maka istri harus taat. Jangankan masalah pekerjaan rumah, ya, tadi, ya, sudah naik kendaraan, yang dipanggil suaminya harus datang. Makanya di dalam riwayat yang lain dikatakan, idza nada rajul, ya, zaujatan li hajati, ya, falyatihi wa in kanat 'ala tanur, ya, wa in kanat 'ala tanur. Jika seorang laki-laki, seorang suami memanggil istrinya, hendaklah dia mendatangi suaminya. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun si istri itu sedang berada di dapur, lagi masak, ya, tiba-tiba suaminya manggil, maka hendaknya sang istri memenuhi panggilan suaminya. Jadi nggak ada alasan istri nolak panggilan suami. Ya. Dan riwayat yang lain dikatakan, ya, kalau seorang istri tadi nggak memenuhi panggilan suami, la'anatul malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat istri tadi yang nggak memenuhi panggilan suami hatta tusbih, sampai waktu pagi. Ya, jadi semalam itu, ya, misal kita lagi butuh istri dari jam 8, istri nolak, ya, maka dari jam 8 sampai pagi, sampai fajar, ya, si istri tadi akan mendapat laknat dari malaikat. Ya, dosa besar, ya, ketika istri tidak memenuhi panggilan suaminya. Nah, baik. Ya, jadi istri, ya, harus semaksimal mungkin berkhidmah kepada suami. Ya, ketika Rasulullah tadi, ya, kedinginan, ya, kemudian Rasulullah mendatangi Aisyah dan membangunkan Aisyah. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, adfi'ini, hangatkan aku, hangatkan aku. Jadi Rasul meminta agar tubuhnya dihangatkan. Apa maksud dihangatkan di sini? Ya, kita bisa lihat di berikutnya. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepada Nabi, Aisyah mengatakan kepada Nabi, inni haid, aku sedang haid ya Rasul. Ya, bagaimana aku bisa menghangatkannya? Ya, berarti yang Rasul inginkan itu ya apa? Pelukan, gitu kan? Ya, atau berhubungan badan.
Tapi kata Aisyah, ini haid, saya lagi haid. Nah, faqala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wa inik shifi an faqidaika. Ya. Kamu lagi haid, wa ini, enggak masalah. Enggak apa-apa. Ikshifi an faqidaika. Ya, ranggangkan apa? Paham. Ya. Apa? Ya, selonjorkan pahammu gitu ya. Fakashaftu lahu an faqidaika. Maka aku pun merenggangkan ya, menonjolkan pahaku untuk Nabi. Ya, fawadu'a khiddahu wa ra'sahu ala fakhidayhi. Maka kemudian Rasulullah SAW meletakkan pipinya ya, dan kepalanya di atas pahaku, ya, di atas pangkuanku, hatta dafna, sehingga Rasul merasa hangat. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa nggak masalah, ya. Tidak masalah ya, ketika istri dalam keadaan haid ya, kita menikmati apa ya, tubuh istri selain daripada kemaluannya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan hunna libasul lakum ya, wa antum libasul lahum. Ya. Mereka istri-istri itu ya, pakaian untuk kalian. Ya, menghangatkan tubuh. Wa kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dan kalian juga merupakan pakaian yang bagi mereka para istri. Ya, sehingga dalam keadaan haid tidak masalah ya, bermesra-mesra dengan istri. Fa aqbalat syatan li jarina dajinatun fadakhalat. Tadi ya, ketika Rasul sedang tidur ya, di pangkuan Aisyah, tiba-tiba ada kambing ya, milik tetangga, dajina, kambing peliharaan, ya, bukan kambing liar, tapi kambing peliharaan tiba-tiba datang, fadakhalat, masuk ke dalam rumah. Ya, bayangin tiba-tiba yang datang bukan kucing, ya, bukan ayam, tapi apa? Kambing masuk ke dalam rumah. Ya, berarti kan rumah Rasul itu apa? Ya, rapuh sekali gitu kan. Ya, kambing aja sampai bisa masuk gitu kan. Tsumma amadat ila kursi. Ya. Kemudian kambing tadi menuju ke kurs tadi, roti ya, atau tamis yang sudah dibuat Aisyah yang mau dikasih ke Rasul. Fa'akhadatu, maka kambing tadi mengambil roti tadi ya, roti yang sudah dibuat sedemikian rupa ya, malam hari yang mau diberikan kepada Rasul ya, tapi tiba-tiba dicolong atau dicuri sama kambing. Tsumma adbarat bi, kemudian kambing tadi pergi ya, sambil membawa roti tadi. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan wa qalatu anhu ya. Ketika Rasul tidur di atas pangkuan Aisyah tadi, kemudian Aisyah agak menggerakkan badannya. Ya. Wastaiqadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi terbangun. Ya. Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat kambing masuk ya, beliau dalam keadaan sangat tenang, ya, hanya ya, menggerakkan sedikit ya. Jadi Nabi ketika bangun, maka kemudian Aisyah nanti mengejar kambing tadi. Maka bagaimana kondisi istri-istri kita sekarang ya, misal kita lagi tidur di atas pangkuan istri gitu kan ya, tiba-tiba misal ada kucing masuk, kira-kira apa yang dilakukan istri kita Pak? Kita dilempar atau ditaruh pelan-pelan gitu? Ya, bapak-bapak yang bisa jawab sendiri ya. Bagaimana keadaan istri kita masing-masing? Nah, Aisyah tenang. Aisyah tenang. Kemudian Rasul terbangun. Nah, jadi Aisyah nggak langsung itu melempar kepala Rasul, ya, ngejar kambing ya. Ya Rasulullah tenang,
Wastayqadhan Nabi, ya, kemudian Nabi terbangun, fabadartuha ilal bari, maka kemudian aku mengejar kambing tadi ke pintu. Baru ketika Nabi bangun, ya, Aisyah lari. Jadi nggak semata-mata langsung Aisyah lari, ya, lempar kepala Nabi. Ya. Rasulullah sudah bangun, baru Aisyah ngejar kambing tadi ke arah pintu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudi ma adrakti min qursi, ambillah, ya, apa yang bisa kamu ambil dari roti tersebut. Ya. Kambing kan tadi kan ceritanya langsung ngambil roti kemudian pergi. Ya. Mungkin belum sempat ngunyah kan gitu, ya, langsung pergi, langsung dikejar sama Aisyah, belum sempat ngunyah roti tadi. Maka kata Rasul, ambillah apa yang bisa kamu ambil. Ya, berarti masih banyak kemungkinan besar, ya, masih banyak roti yang bisa diselamatkan. Wala tu'dhi jaraki fi syati. Inilah syahid, ya, hadis ini. Ya, poinnya, ya, di akhir hadis. Wala tu'dhi jaraki fi syati. Janganlah kamu menyakiti tetanggamu karena kambingnya, ya, karena hewannya. Jadi jangan sampai gara-gara hewan, ya, gara-gara hewan peliharaan, ya, tetangga masuk ke pekarangan kita, masuk ke rumah kita, kemudian kita ribut sama tetangga. Ya. Jangan sampai ya, melihat tingkah makhluk yang tidak punya akal, ya, menjadikan makhluk yang punya akal berantem. Ya, makhluk yang nggak punya akal, ya, kambing tadi, ya, nggak punya akal, dia ngambil roti. Jangan sampai gara-gara kambing yang nggak punya akal tadi, kita sebagai manusia yang punya akal normal, ya, berantem. Jangan sampai kucing yang masuk ke dalam rumah kita, ya, kemudian kita cekcok sama tetangga. Ya. Ayam yang masuk ke pekarangan kita, yang kemudian plok gitu kan, ya, kayak sembarangan, ya, maka nggak perlu kita marah sama tetangga. Ya. Sepele, ya, sangat sepele, kan gitu. Ini kita dalam kondisi menjadi korban, kan gitu, ya. Kalau kita menjadi korban, ya, peliharaan orang empuk sembarangan di rumah kita, maka kita sabar, ya. Tapi kalau kita sebagai pelaku, kita yang punya peliharaan, ya, seharusnya ya, seharusnya menjaga peliharaan kita. Kalau kita ternak ayam, ya, dikandangin ayam. Ya, repot susah kalau dikandangin, harus ngasih makan pagi sore. Ya, memang ternak anak ya seperti itu. Ya, kalau nggak mau repot, ya nggak usah ternak ayam, kan gitu. Kalau punya peliharaan kucing, ya kucingnya dikandangin, jangan dibebasi keluar. Karena empuk sembarangan. Itu kalau kita sebagai orang yang punya peliharaan. Tapi kalau kita sebagai korban, ya, maka seperti yang dilakukan oleh Aisyah tadi, yang bersabar, ya, jangan sampai gara-gara, ya, hewan milik tetangga peliharaan, ya, kemudian kita bertengkar dengan tetangga kita. Ya. Jangan sampai gara-gara ayam berak di rumah kita, ya, nyantet tetangga kan gitu. Ya. Gara-gara ayamnya sampai nyantet tetangga, ya, sampai pindah rumah kan gitu. Spare, ya, baik. Nah, ini hadis di antara yang termasuk di dalam bab ini, yaitu tidak mengganggu tetangganya. Ya, jadi di dalam bab ini ada 3 hadis. Ya, kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir. Ya, kita bacakan dengan hadis ini. Anjuran kepada kaum wanita.
agama anjuran kepada kaum wanita untuk mentaati suaminya dan membuat suaminya senang, ya, meskipun ia sedang haid, ya, apapun kondisinya, maka tidak ada alasan bagi istri untuk menolak ajakan suami. Maka bagaimana ketika ia tidak sedang dalam keadaan haid? Dalam keadaan haid pun sang istri itu masih diwajibkan untuk melayani suami. Ya, maka bagaimana ketika istri sedang tidak haid? Maka kewajibannya lebih dan lebih lagi. Yang kedua, bolehnya bercumbu dan bermesraan dengan istri meskipun dia sedang haid. Ya. Apapun dibolehkan, ya, untuk menikmati sang suami tadi daripada istri kecuali kemauannya. Anjuran agar mencintai, menyayangi, membantu dan tidak mengganggu tetangga. Ya, meskipun kita menjadi korban hewan peliharaannya, akan tetapi ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin mencintai, menyayangi dan membantu mereka. Jangan sampai gara-gara hewan peliharaan, ya, sama tetangga kita selek berantem. Nah, hadis yang berikutnya, Imam Bukhari mengatakan, Sulaiman bin Daud, Abu Rabi'ah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-Ala bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya, An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, ya, Abu Hurairah. Ya, panggilannya Abu Hurairah. Nama aslinya siapa, Pak? Hah? Nama asli Abu Hurairah Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga siapa? Orang yang ketika, ya, tetangganya tidak merasa aman terhadap bawa'iq, ya, jamak dari ba'iqah, artinya gangguan, ya, atau bahaya. Ya, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya. Di sini Rasul, ya, menggunakan redaksi jamak bahwa, ya, gangguan. Artinya kalau hanya satu atau sekali gangguan, ya, dimaklumi seperti itu. Ya. Tapi ini menunjukkan seringnya gangguan tersebut yang dilakukan oleh tetangga tersebut. Jadi ini ancaman besar, ya, ancaman berat bagi orang yang suka mengganggu tetangganya. Ya, mengganggu tetangga yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, ada mengganggu lewat lisan, ya, ucapan, ya, gibahin, ya, mencela, mencaci, ya, ngomongnya gak enak, ya, kepada tetangganya. Atau dari perbuatan. Apa dari perbuatan? Contohnya misal nyetel musik kencang-kencang gitu kan, ya. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, nyetel murotal itu baik atau enggak sih? Ngaji tilawah baik, ya. Tapi kalau ngaji tilawah murotal kita dengan suara yang kencang dan mengganggu tetangga, maka jatuhnya haram. Ya, maka harus diperhatikan. Ya, nggak boleh kita ngaji kencang-kencang, ya, ketika hal tersebut mengganggu tetangga. Tetangga merasa risih dengan bacaan kita yang terlalu kencang. Ya, bagaimana lagi dengan sohirah, dengan sohirah lagi viral, Pak, ya, sangat mengganggu orang lain. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Di dalam hadis ini dikatakan tadi la yadkhulul jannah. Apa yang kita pahami dari makna la yadkhulul jannah? Tidak masuk surga. Apakah dia tidak masuk surga selama-lamanya? Ya, artinya kekal di dalam neraka, orang yang mengganggu tetangganya, atau seperti apa? Ini perlu kita pahami juga. Ya, jadi yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah, ya, di dalam ayat ini adalah apa? Ya, dia tidak masuk surga karena perbuatannya tadi, ya, akan tetapi tidak kekal di dalam neraka. Paham ya? Bisa dipahami ya? Berbeda ketika dia, ya, meyakini kehalalan perbuatan buruk. Ya, dia meyakini bahwasanya nggak masalah ganggu tetangga, itu dibolehkan. Maka ini jatuhnya kufur. Nggak percaya dengan hadis Nabi, ya, kekal di neraka. Makanya banyak di dalam hadis-hadis Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat la ya'man. Di antaranya la ya'manu atau la yadkhulul jannata, ya, la yadkhul, la yadkhulul jannata apa? Qati'ar rahim, ya, tidak masuk surga, ya, orang yang memutus silaturahim. Apakah dia kekal di neraka? Maka jawabannya tidak. La yadkhulul jannata 'adun, ya, tidak masuk surga orang yang durhaka. Apakah dia kekal di neraka? Jawabannya tidak. Bagaimana cara kita melihatnya? Ada kaidah. Jadi kalau ada kalimat la yadkhulul jannata, ya, kemudian dibarengi dengan dosa selain syirik, ya, maka dia tidak kekal di neraka. Seperti dalam hadis tadi, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawahu. Bukan dosa syirik, maka dia tidak kekal di neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Bukan dosa syirik, maka dia tidak kekal di neraka. Berbeda ketika ada kalimat tidak masuk surga kemudian dibarengi dengan dosa syirik, maka dia kekal di neraka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga, ya, selama-lamanya kecuali jiwa yang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mereka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Misal, man laqiyahu, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalana. Ya. Maka barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik, maka dakhalana, yang masuk neraka selama-lamanya. Ya, jadi kalau ada kalimat yang masuk neraka, ya, atau tidak masuk surga, ya, kemudian dibarengi dengan selain dosa syirik, maka itu tidak menunjukkan kekalnya dia di dalam neraka. Jadi kalau ada kalimat la yadkhulul jannah atau dakhalana, yang tidak masuk surga atau masuk neraka, dibarengi dengan dosa syirik, ya, atau kufur, maka dia kekal di dalam neraka. Baik, yang terakhir kita baca kambing hadisnya, tidak mengganggu tetangga termasuk kesempurnaan iman dan menjadi penyebab masuk surga. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Tidak tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.